Selamat pagi, di video kali ini saya akan berbagi tips pada teman-teman semua apa saja yang harus diperhatikan sebelum dan saat bersepeda di jalan menanjak. Tips-tips yang akan saya bagikan berdasarkan pengalaman saya pribadi serta sumber-sumber yang telah saya pelajari sekaligus saya praktekkan sebelumnya. Sebelum saya membagikan tipsnya, saya sekarang sedang berada di Sentul, akan menanjak menuju kilometer 0 Bojongkoneng melalui rute Rainbow Hills. Sepeda yang saya gunakan adalah sepeda mountain bike berupa sepeda jenis trail bike yaitu Giant Trans X2 tahun 2008 full suspension dengan travel 127 mm atau 5 inch yang dipadu-padankan dengan fork Fox Talas 32 serta group set Shimano XT. Tips yang pertama adalah perbanyak pengalaman bersepeda. Memperbanyak pengalaman bersepeda akan meningkatkan kemampuan diri sendiri serta mengenal karakter sepeda yang dimiliki. Sebagai contoh, dengan pengalaman sepeda yang cukup, berkemampuan seperti bernafas yang baik, mengayuh dengan efisien, postur tubuh yang tepat, dan settingan sepeda yang cocok akan membantu untuk siap menghadapi rute menanjak yang panjang. Yang kedua, mengetahui rute yang akan dilalui. Mengetahui rute contohnya dengan menggunakan Google Maps akan membantu untuk mengetahui seberapa jauh atau setidaknya dapat menjadikan beberapa titik di peta tersebut sebagai acuan kalian dalam memperhitungkan segala hal. Sebagai contoh, titik istirahat, titik menghemat tenaga kayuhan, atau menentukan di mana saja titik yang dapat tanjakan terjal. Ketiga, pengaturan sepeda yang tepat. Untuk melewati tanjakan, pengaturan sepeda yang dapat dilakukan tanpa harus mengeluarkan uang antara lain. Yang pertama, meninggikan seat post. Agar menemukan tinggi yang tepat, dapat dilakukan dengan cara duduk di sepeda, lalu menempatkan salah satu kaki di pedal dengan mengarah ke arah jarum jam angka 6. Apabila telapak kaki menjijit, berarti seat post terlalu tinggi. Sebaliknya, apabila lutut terlalu menekuk, berarti seat post terlalu rendah. Jadi, posisi yang tepat adalah kaki menapak di pedal secara rata dan beri sedikit ruang untuk lutut sedikit menekuk. Yang kedua, untuk pengguna mountain bike full suspension dapat menggunakan fitur lock dari suspensi yang ada, sehingga dapat mematikan kerja suspensi atau bobbing yang dapat memperberat kayuhan. Keempat, kondisi fisik yang fit. Kondisi fisik yang fit dapat menambah kenyamanan di saat bersepeda. Dapat dilakukan dengan cara antara lain. Yang pertama, tidur yang cukup pada malam hari. Tidur yang cukup dapat menghasilkan badan yang bugar di pagi harinya. Badan yang bugar dibutuhkan sebagai persiapan mengayuh di jalan menanjak karena dibutuhkan kesiapan fisik yang prima serta fokus yang tinggi. Kedua, sarapan yang cukup di pagi hari. Sarapan diwajibkan, tidak dianjurkan berolahraga dalam keadaan perut kosong. Namun yang harus diingat, sarapan secukupnya lebih efektif dibandingkan sarapan yang berlebihan sebagai tindakan pencegahan dari rasa mual atau kekenyangan selama bersepeda. Kelima, kenyamanan bersepeda. Mengenakan aparel sepeda yang tepat dapat membuat perkayuan semakin nyaman. Sebagai contoh, memakai pakaian sepeda yang memiliki sirkulasi yang baik dapat membuat badan tidak cepat lelah ataupun merasa panas. Keenam, pemanasan. Selalu melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga. Pemanasan sebelum bersepeda maupun di saat permulaan bersepeda. Pemanasan sebelum bersepeda sama seperti pada umumnya pemanasan sebelum berolahraga, menggerakkan semua anggota tubuh dari kepala hingga kaki. Pemanasan di permulaan bersepeda dapat dilakukan dengan cara mengayuh dengan gear ringan terlebih dahulu. Ketujuh, putaran kayuhan. Mendapatkan momentum kayuhan yang sedikit lebih berat lebih membantu di tanjakan dibandingkan mengayuh dengan gear yang terlalu ringan. Sebagai contoh, mengayuh dengan giring yang sangat ringan memang dapat membuat jalan menanjak terasa ringan. Namun secara tidak sadar, kita sudah mengayuh lebih banyak, namun jarak yang ditempuh hanya sedikit. Bandingkan dengan memilih giring satu atau dua giring yang sedikit lebih berat. Jumlah putaran kayuhan lebih sedikit, namun jarak yang dihasilkan lebih jauh serta energi yang terpakai lebih efektif. 8. Postur bersepeda. Di jalan menanjak, ada beberapa penyesuaian pada postur badan, antara lain
Yang pertama, diusahakan untuk menunduk. Semakin terjal tanjakan yang dilalui, semakin menunduk pula postur badan kita. Kedua, posisi tangan rileks. Tidak perlu menggenggam grip handlebar terlalu kuat karena di jalan menanjak kecepatan kayuhan semakin pelan, serta menggenggam grip handlebar terlalu kuat hanya menghabiskan energi yang ada. 9. Tidak mudah panas dengan pesepeda lain. Ketahui batas kemampuan diri masing-masing. Tidak perlu merasa tersaingi dengan pesepeda lain yang lebih cepat. Pahami kemampuan kayuhan diri sendiri. Tidak ada salahnya apabila sesekali berhenti untuk istirahat atau sekedar mendorong sepeda ketika tidak kuat menanjak. Sekian tips dari saya, semoga dapat membantu teman-teman semua yang ingin memulai bersepeda di rute menanjak. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, silakan bagikan pengalaman pribadi teman-teman semua dalam kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian semua, dan subscribe. Terima kasih.